Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan video saya kali ini. Pada kali ini saya ingin membuat video tentang kesalahan yang biasa dilakukan oleh peternak pemula seperti saya ini. Dan video kali ini langsung merupakan pengalaman yang baru aja aku alami. Dan terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi aku buat video ini supaya teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya, supaya teman-teman nggak mengalami hal yang telah aku alami. Ini korban hari ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ternyata apa yang direncanakan nggak sesuai harapan ya teman-teman. Nih korban DOC ku. Kalau teman-teman memperhatikan video-videoku sebelum-sebelumnya itu ada DOC ku masuk 4 kotak, dan ternyata inilah dia teman-teman korban-korbannya ya. Tingkat kematiannya lumayan banyak. Jadi aku ingin jelasin penyebabnya. Kemarin ada 400, yang 200 ku buat di kandang kamar kos, terus yang 200 lagi yang ini. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini dia yang 200 lagi. Udah kandangnya udah nggak penuh lagi ya, udah nampak kali kosongnya, udah banyak mati. Jadi dari yang 400 itu kuperkirakan ada mati sekitar 80-an lah yang mati. Dan itu banyak mati karena kesalahan yang telah kubuat teman-teman ya. Jadi aku harap setelah teman-teman nonton videoku ini, jadi teman-teman hal seperti ini tidak terjadi lagi sama teman-teman ya. Cukup aku aja yang alami. Jadi salah satu penyebab tingginya tingkat kematian pada DOC ku yaitu karena penyakit berak kapur atau polrum ya teman-teman. Penyakit ini biasa terjadi pada masa-masa DOC. Jadi teman-teman bisa lihat ini langsung ya, contohnya yang berak kapur. Nih, kita lihat di bagian anusnya itu ini kotorannya lengket. Kotorannya lengket di anusnya ya teman-teman. Jadi kotorannya nggak normal dia. Nih, lebih jelas ya. Nih, ya. Itulah yang biasa, penyakit yang biasa menyerang pada masa DOC teman-teman ya. Nih, ya. Ini dia biar lebih jelas nih ya. Jadi kenapa sampai sekitar 80-an yang mati, itu karena kemarin aku sepele teman-teman terhadap penyakit ini. Jadi karena sebelum-sebelumnya aku pun belum pernah mengalami yang seperti ini. Jadi kemarin ada beberapa ekor di dalam kandang ini yang mengalami gejala seperti itu. Ada yang udah terkena penyakit seperti ini, berak kapur, tapi ku biarin tetap di dalam. Jadi nggak langsung kupisahin teman-teman. Jadi aku berpikir kemarin mungkin 2 ekor aja, jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap yang lain. Ternyata itu berakibat fatal ya teman-teman. Jadi karena beberapa ekor itu akhirnya yang lain pun jadi nyebar, dan hasilnya ini ayam saya kira-kira 2 minggu udah dari 400, tingkat kematiannya udah hampir 80-an lah kalau yang kuperkirakan teman-teman ya. Jadi itulah penyebabnya teman-teman. Tingkat kematiannya tinggi karena ada kemarin berak kapur dan tidak langsung kupisahkan. Jadi saranku untuk teman-teman, ini berdasarkan pengalamanku. Kalau misalnya teman-teman udah mengalami seperti itu, contohnya dalam satu kandang ada yang berak kapur, dia langsung dipisahi teman-teman ya. Jadi kemarin karena aku udah pusing, udah hampir menyerah, jadi akhirnya aku pisahi semua. Dari kandang ini, kandang yang itu, terus juga yang di kamar kos juga kukumpuli. Inilah dia semua nih. Ini ada sekitar 30-an lah yang ayam yang udah terkena itu penyakit itu berak kapur ya. Jadi teman-teman perhatikan, kalau kita cek semua masing-masing apanya itu udah terkena semua nih. Udah kena semua. Nih. Nih ya. Jadi jangan sampai terjadi. Ini dia. Ini paling parah dia. Kotorannya menempel. Jadi jangan sampai terjadi begini
sama anak-anak ayam teman-teman ya. Jadi saranku ketika sudah ada beberapa ekor yang nampak seperti itu, teman-teman langsung ambil, langsung pisahkan, buat kandangnya khusus dan kasih obatnya teman-teman ya. Jangan sampai terjadi seperti yang saya alami. Jadi cukup saya aja yang mengalami teman-teman. Jadi sekalipun banyak anak ayam saya yang mengalami kematian, saya akan tetap semangat teman-teman. Saya akan tetap belajar dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi untuk mengobati anak ayam yang udah berak kapur atau bahasa lainnya polrum ya teman-teman ya. Jadi untuk mengobatinya itu, hal yang pertama kita lakukan, kita pisahkan ayam yang udah terkena berak kapur. Kemudian pada minumannya kita campurkan obat yang seperti ini ya teman-teman. Aku memakai yang ini nih, terapi 5 gram. Harganya aku beli ini 2.500 ya, 5 gram. Ini untuk mengobati beberapa penyakit seperti ini. Mungkin nggak kurang jelas ya teman-teman, jadi aku buat di foto aja nanti. Jadi cukup begitu aja teman-teman. Ketika ada ayam yang udah terkena berak kapur, langsung dipisahkan, dibuat seperti ini. Jadi semenjak saya pisahkan, jadi di kandang yang ini, yang di ini juga nggak ada lagi yang mati. Jadi yang mati tiap hari dari kandang ini aja teman-teman, karena ini semua udah terkena berak kapur. Jadi harapan untuk hidupnya pun udah kecil ini, karena udah hampir semua lah ini. Nih contohnya lagi nih, tambah korban satu lagi, mati dia ya. Itulah dia korban hari ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai pengalaman saya ini terjadi lagi sama teman-teman. Teman-teman jangan sepele terhadap satu ekor pun DOJ teman-teman, karena dari satu ekor bisa nyebar ke yang lain dan berakibat fatal seperti yang saya alami nih teman-teman. Cukup aku aja yang ngalami. Terima kasih teman-teman udah menonton videoku ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengalami seperti ini, teman-teman bisa bertanya kepada toko peternakan terdekat. Jadi saya ini hanya salah satu contoh obatnya, masih banyak contoh obat yang lain. Jadi itu terserah teman-teman. Tapi yang paling penting ketika ada satu atau beberapa ekor yang udah terkena, langsung dipisahkan teman-teman. Jangan sampai tersebar ke ayam-ayam yang lain. Inilah dia. Sungguh sangat banyak tingkat kematiannya teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman untuk video selanjutnya. Terima kasih.